Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama, Stambuk F551-20025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal dengan judul Optimasi Jumlah Produksi Gula Rafinasi dari Bahan Baku Raw Sugar dan Bahan Baku Pendukung menggunakan metode Generate and Test di PT DSI Banten. Jadi untuk abstraksinya, masalah pencarian merupakan masalah yang umum diterapkan pada sistem berdasarkan konsep kecerdasan buatan. Salah satu metode pencarian heuristik dan terminologi kecerdasan buatan yang cukup dikenal adalah generate and test. Pada umumnya, tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa bahan baku. Bahan baku di PT DSI Banten adalah jenis bahan baku utama dan pendukung. Produksi gula rafinasi di PT DSI Banten selama ini mengalami fluktuatif pada output hasil produksi setiap harinya. Data pada bulan April 2014 menunjukkan dari tanggal 1 sampai 7 secara berturut-turut, yaitu 726, 578, 592, 518, 692, 734, 473 ton. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan konsep pencarian heuristik dengan algoritma generated test pada pencarian urutan kombinasi kedua bahan baku dan untuk memperoleh jumlah produksi atau output terbanyak, yaitu berupa gula rafinasi. Dari hasil penelitian ini dapat sebuah sistem yang mampu menemukan banyaknya produksi gula terbanyak permasakan, yaitu berupa jenis bahan baku pendukung dan jenis bahan baku utama. Setelah dilakukan penelitian melalui konsep pencarian heuristik dan metode Gente pada 3 jenis bahan baku pendukung dan 3 jenis bahan baku utama, ditemukan optimasi dari kedua bahan baku tersebut dengan hasil bahan baku pendukung jenis 3 dan bahan baku utama jenis 2 dengan jumlah 123 ton permasakan untuk output gula rafinasi. Dari hasil yang didapat tersebut berarti mampu meningkatkan produktivitas pada proses pengolahan gula rafinasi. Untuk introduksinya, produksi gula rafinasi di PT DSI Banten selama ini mengalami fluktuatif pada output hasil produksi setiap harinya. Data pada bulan April 2014 menunjukkan dari tanggal 1 sampai 7 secara berturut-turut, yaitu 726, 578, 592, 518, 692, 734, dan 473 ton. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan agar selalu dapat memenuhi konsumen, diperlukan strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan output gula rafinasi adalah bahan baku berupa gula setengah jadi atau raw sugar dan bahan baku pendukung, yaitu kapur tahur CaO dan HCl dan NaOH. Kedua bahan baku tersebut dimix menjadi satu dalam sekali masakan dengan perbandingan 2:1 kedua bahan baku tersebut, yaitu berupa jenis bahan baku pendukung dan jenis bahan baku utama. Jenis-jenis bahan baku tersebut antara lain 3 jenis bahan baku pendukung, yaitu jenis 1 supplier dari PT SAP dan jenis 2 dari PT MNA dan jenis 3 dari PT CKT. Jenis 3 bahan baku utama yaitu raw sugar yang pertama impor dari Australia, kemudian raw sugar jenis 2 impor dari Vietnam, dan raw sugar jenis 3 diimpor dari Thailand.
Dari jenis-jenis bahan baku utama dan bahan baku pendukung, panduan manakah dari kedua bahan baku tersebut yang mampu menghasilkan output gula rafinasi yang maksimal? Setelah melihat permasalahan dari data perusahaan PT Desi Banten bahwa persediaan bahan baku sangatlah berpengaruh pada proses produksi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas proses pencarian heuristik sebanyak produksi gula rafinasi permasakan. Dengan metode Gente, penelitian berusaha menemukan panduan jenis bahan baku utama impor dari mana saja dan jenis-jenis pendukung suplai dari mana saja yang tepat agar kedua bahan baku tersebut memberikan output gula rafinasi yang maksimal, di mana yang menjadi pertimbangan atau penentu proses produksi gula adalah pada tahap proses dekolorisasi, karena pada tahap inilah kedua bahan baku tersebut difokuskan. Oke, proses produksi. Jadi PT DSI Banten memproduksi gula rafinasi dari raw sugar melalui proses kristalisasi yang meliputi beberapa tahap. Antara ini yang pertama ada proses afinasi, yaitu proses yang untuk pembersihan raw sugar dari molasses dan kotoran yang ada pada lapisan-lapisan kristal raw sugar dengan cara pencucian. Kemudian ada proses dekolorisasi, adalah proses penjernihan cairan gula atau penghilangan warna. Kemudian proses evaporasi, yaitu proses di mana kita menguapkan air dari fan liquor sehingga diperoleh cairan gula yang lebih kental. Kemudian ada proses kristalisasi, di mana proses ini yaitu trichlor dalam vakum pan dengan kondisi vakum sehingga titik didih dan titik uap tidak tinggi. Kemudian proses curing, jadi proses ini adalah memisahkan kristal gula dari cair. Kemudian ada terakhir adalah proses packing, di mana gula kristal yang telah jadi dan sudah didinginkan kemudian dimasukkan ke dalam sugar bean. Oke. Kemudian pencarian heuristik. Jadi pencarian buta atau uniformed and Boolean search umumnya kurang efisien karena ini disebabkan oleh waktu yang cukup lama dan besar memori diperlukan. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka penambahan dominan pengetahuan akan dihasilkan suatu proses pencarian dan investigasi baru. Pencarian tersebut diistilahkan sebagai I-format search, pencarian yang berdasarkan panduan. Jadi kemudian George Poila mendefinisikan sebagai studi metode dan kaidah penemuan. Dalam pencarian ruang keadaan, heuristik dinyatakan sebagai aturan untuk melakukan pemilihan cabang-cabang dalam ruang keadaan yang paling tepat untuk mencapai solusi permasalahan yang diterima. Kemudian metode generate and test. Jadi metode ini merupakan metode yang paling sederhana dalam pencarian heuristik. Jika pembangkitan possible solution dikerjakan secara sistematis, maka prosedur akan mencari solusinya. Jika memang ada, namun jika ruang permasalahan sangat luas, mungkin akan memerlukan waktu yang sangat lama. Jika pembuatan solusi-solusi dimungkinkan dapat dilakukan secara sistematis, maka prosedur ini dapat segera menemukan solusi bila ada. Akan tetapi, bila ruang permasalahan ini sangat besar, maka proses ini membutuhkan waktu lama. Generate and test juga dapat dilakukan dengan pembangkitan solusi secara acak, tetapi tidak ada jaminan solusinya akan ditemukan. Algoritma generate and test tersebut adalah yang pertama, bangkitkan suatu kemungkinan solusi atau membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. Kemudian yang kedua
adalah uji untuk melihat apakah not tersebut benar-benar merupakan solusi dengan cara membandingkan not tersebut atau not akhir dari suatu lintasan yang dipilih dengan mengumpulkan tujuan yang diharapkan. Jika solusi ditemukan, keluar. Jika tidak, ulangi kembali langkah yang pertama. Algoritma generate and test dapat pada prinsipnya merupakan gabungan antara teknik pencarian depth first dan breadth first, yaitu bergerak ke belakang menuju awal. Nilai pengujian berupa jawaban ya atau tidak. Jadi untuk generate and test ini tidak direkomendasikan untuk skala permasalahan yang lebih besar karena untuk pemecahan masalahnya itu membutuhkan waktu yang lama atau bisa saja tidak ditemukan permasalahannya. Oke. Kemudian metodologi penelitian. Jadi penelitian ini terbagi dalam beberapa langkah. Dimulai dari proses pengumpulan data, dari dokumen kontrol PTDSI Banten, data yang diperoleh kemudian dipilih sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Identifikasi masalah. Langkah selanjutnya, kemudian melakukan pengujian dengan metode generate and test, dan kemudian membuat suatu kesimpulan. Diagram metodologinya seperti yang digambar ini, yaitu pengumpulan data yang pertama, kemudian penelitian jenis data yang dibutuhkan, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengolahan data melalui algoritma GNT, kemudian memberikan kesimpulan. Oke. Jadi hasil pembahasan dari jurnal ini adalah memberikan penjelasan menggunakan konsep optimasi maksimum. Jadi maksimum itu maksimum dalam kurung ini koma J. Jadi maksimalnya yaitu 153, 210, 172, 123, 203, 134, 106, 87, 95. Jadi kemudian hasilnya adalah 210. Kemudian tabel perhitungannya seperti pada gambar. Jadi sini diurutkan, pertama 210 sampai 253, kedua 1,2 yaitu 210 sampai 120, 210, kemudian 210 sampai 172. Kemudian bagian tabel 2,1 yaitu 210 sampai 123, kemudian 2,2 yaitu 210 sampai dengan 203, kemudian 210 sampai 134, kemudian tabel ke 3,1 yaitu 210 sampai 106, kemudian 210 sampai 87, dan 210 sampai dengan 95. Oke, kemudian dari tabel tadi mendapatkan hasil penyederhanaan pada tabel ketiga ini, yaitu tabel 1 dari menghasilkan 57, 1,2 menghasilkan 0, dan 1,3 adalah 38. Kemudian 2,1 itu menghasilkan 87, 2,2 menghasilkan 7, dan 2,3 menghasilkan 76. Kemudian 3,1 menghasilkan 104, kemudian 3,2 menghasilkan 123, dan 3,3 menghasilkan 115. Jadi untuk pohonnya seperti ini. Jadi dioptimalkan yang satu dengan 123, kemudian yang dua juga 123, yang tiga juga 123. Jadi dari pohon penyelesaiannya 1,1 sama dengan 57 seperti yang pada gambar tadi. Ini 1,1 sama dengan 57, sini 1,1, terus ini 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3. Oke, jadi seperti pada gambar. Jadi untuk output gula rafinasi optimal dari jenis bahan baku pendukung 3 dan jenis bahan baku utama yaitu 2 seperti yang dijelaskan di atas tadi dengan nilai 123 ton per masakan
Kedua jenis bahan baku tersebut yaitu jenis bahan baku pendukung. 3. Supplier dari PT CKT dan jenis bahan baku utama 2 pada impor dari Vietnam. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.